Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Ada 5 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan memahami terlebih dahulu pengertian ideologi, kemudian unsur ideologi, ideologi terbuka dan tertutup, Pancasila sebagai ideologi terbuka, dan Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara. Kita masuk ke pengertian ideologi terlebih dahulu. Kita masuk pada pengertian ideologi. Kalau kita lihat secara etimologis atau arti kata, ideologi ini terdiri dari 2 kata, yaitu idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, konsep, pengertian dasar, dan juga cita-cita. Sedangkan logos berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, yang dimaksud dengan ideologi adalah sebagai ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Atau bisa kita katakan bahwa ideologi ini berarti hasil penemuan dalam pikiran yang berupa pengetahuan atau teori. Ideologi dapat juga kita artikan sebagai suatu kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas, pendapat atau kejadian yang memberikan arah tujuan untuk kelangsungan hidup. Pengertian dari ideologi ini juga dimaknai berbeda-beda oleh beberapa orang. Di antaranya, Karl Marx mendefinisikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Lanur menyatakan bahwa ideologi bisa dimasukkan dalam kategori pengetahuan yang subjektif. Carl J. Friedrich mendefinisikan ideologi sebagai suatu sistem pemikiran yang dikaitkan dengan tindakan. Cicero menyatakan bahwa ideologi adalah sekumpulan gagasan yang secara logis berkaitan dan mengidentifikasikan nilai-nilai yang memberi keabsahan bagi institusi politik dan pelakunya. Ideologi juga dapat kita artikan sebagai suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan. Apabila kita melihat ciri-ciri ideologi, jadi tidak semua gagasan itu adalah suatu ideologi. Nah, kalau kita lihat dari ciri-cirinya, yang pertama, ideologi mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Kemudian, mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Fungsi ideologi menurut beberapa pakar diantaranya sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual. Sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari founding fathers atau generasi tua dengan generasi muda. Nah, jadi dengan adanya ideologi, maka ada jembatan penghubung ya dari generasi tua ke generasi muda. Sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai tujuan. Kita sudah belajar tentang pengertian ideologi dan banyak sekali yang memberikan pengertian tentang ideologi ini. Pandangan yang berbeda-beda dan tentunya dari sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, dari beberapa pengertian tentang ideologi, kita bisa membuat batasan tentang ideologi ini. Unsur-unsur yang bisa kita jadikan batasan di dalam ideologi ini terdiri dari sekumpulan ide atau gagasan, tersusun secara sistematis, bersumber dari pikiran manusia ya. Jelas bersumber dari pikiran manusia sebab tadi ideologi dari kata idea atau ide atau gagasan. Manusialah yang mempunyai pikiran sehingga bisa menciptakan satu gagasan. Mempunyai tujuan dan arah yang jelas.
kemudian pedoman tentang cara hidup, dan dianut oleh masyarakat. Nah, selanjutnya kita melihat 3 unsur di dalam ideologi. Ada unsur keyakinan. Unsur keyakinan dalam arti bahwa setiap ideologi selalu menunjuk adanya gagasan vital yang sudah diyakini kebenarannya untuk dijadikan dasar dan arah strategi bagi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Jadi kita sudah ada di dalam unsur keyakinan ini ada keyakinan terhadap kebenaran. Kemudian unsur berikutnya adalah unsur mitos. Dalam arti bahwa setiap konsep ideologi selalu memitoskan suatu ajaran yang secara optimis dan deterministik pasti akan menjamin tercapainya tujuan melalui cara-cara yang telah ditentukan pula. Dan yang ketiga adalah unsur loyalitas. Loyalitas dalam arti bahwa setiap ideologi selalu menuntut keterlibatan optimal atas dasar loyalitas dari para subjek penduduknya. Selanjutnya kita akan membahas hakikat Pancasila sebagai ideologi negara yang memiliki 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi realitas. Mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya itu bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Jadi berdasarkan dimensi realitas ini, nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila ini harus benar-benar dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat maupun dalam aspek penyelenggaraan negara. Ya, sebisa mungkin nilai-nilai ini benar-benar terjewantahkan di dalam realitas dunia nyata. Kemudian dimensi idealitas mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Jadi kita memiliki cita-cita ya. Ada cita-cita yang kita ingin capai di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada rasa optimis bahwa cita-cita ini dapat tercapai nantinya. Sehingga bisa memotivasi kita untuk mewujudkan cita-cita itu. Kemudian dimensi fleksibilitas mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya mengenai Pancasila yang dikatakan sebagai ideologi yang bersifat terbuka. Sebelum kita membahas perbedaan ideologi terbuka dan tertutup, kita akan pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Kita akan mulai dari ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah pandangan hidup yang tidak bersifat kaku, bersifat dinamis, serta fleksibel dalam berkembang dan bertumbuh mengikuti tuntunan perkembangan zaman. Ideologi ini ada karena bersumber dari nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakatnya, sehingga ideologi ini dapat selalu memenuhi cita-cita bangsa yang menggunakannya sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi ideologi terbuka ini
dinamis, tidak kaku, fleksibel, bertumbuh mengikuti tuntutan perkembangan zaman. Ideologi terbuka adalah ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis atau merupakan suatu sistem pemikiran terbuka yang merupakan hasil konsensus dari masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai dari cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari suatu kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Seperti di Indonesia ya, kita punya kekayaan, kita punya moral budaya yang sudah ada dari zaman kerajaan dahulu, di mana masyarakat sudah mengenal Tuhan, sudah gotong royong, musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan, dan lain-lain. Ideologi terbuka hanya berisi orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat. Ini tadi yang dikatakan bahwa ideologi terbuka ini dapat berkembang dan bertumbuh mengikuti tuntutan zaman ya, dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman seperti itu. Operasional cita-cita yang akan dicapai tidak dapat ditentukan secara a priori, melainkan harus disepakati secara demokratis. Dengan sendirinya, ideologi terbuka ini akan bersifat inklusif, tidak totaliter, dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang. Ideologi terbuka hanya dapat ada dan mengada dalam sistem yang demokratis. Kalau sistemnya tidak demokratis, tidak bisa ya. Ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak dimutlakkan. Ideologi macam ini memiliki ciri merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat atau falsafah. Jadi bukan keyakinan ideologis kelompok orang, melainkan kesepakatan masyarakat. Dasarnya bukan keyakinan ideologi sekelompok orang, melainkan konsensus masyarakat. Ideologi terbuka tidak diciptakan, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Oleh karena itu, ideologi terbuka itu adalah milik seluruh rakyat. Masyarakat dapat menemukan dirinya kembali di dalamnya. Jadi bukan diambil dari masyarakat di luar dari daerah itu atau wilayah itu, tapi memang sudah ada di dalam masyarakat di kawasan atau di negara itu ya. Tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ia adalah milik seluruh rakyat dan bisa digali dan ditemukan dalam kehidupan mereka. Isinya tidak langsung operasional, sehingga setiap generasi baru dapat dan perlu menggali kembali falsafah tersebut dan kembali mencari implikasinya dalam situasi kekinian mereka. Ya, ini contohnya ya, yang mengikuti perkembangan zaman banyak sekali ya contohnya, terutama di era yang seperti sekarang di mana kita lebih banyak menggunakan smartphone, perkembangan teknologi yang sangat pesat. Keterbukaan ideologi bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya lebih konkret, sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat, perkembangan iptek, dan zaman. Tidak pernah membuka kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, melainkan menginspirasi masyarakat untuk berusaha hidup bertanggung jawab sesuai dengan falsafah itu. Ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa bersifat aktual, dinamis, antisipasif, dan senantiasa mampu menyelesaikan dengan perkembangan zaman. Ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Dan ciri yang terakhir dari ideologi terbuka, menghargai pluralitas. Ya, pluralitas ini maknanya keberagaman, sehingga dapat diterima warga masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan agama.
Itu tadi mengenai ideologi terbuka. Sedangkan ideologi tertutup adalah pandangan hidup yang bersifat kaku, mutlak, dan tidak dapat diubah-ubah kembali sehingga ajaran yang menentukan tujuan serta norma politik dan sosial tidak dapat dipersoalkan lagi. Nah, ini berbeda dengan yang terbuka tadi. Ideologi ini pun ada bukan karena berasal dari masyarakat itu sendiri, melainkan berasal dari keinginan dan cita-cita suatu kelompok tertentu. Jadi hanya merupakan keinginan dari satu kelompok tertentu, sehingga ideologi ini sangat bersifat memaksa, keras, dan sangat mengatur berbagai bidang kehidupan rakyatnya. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang ditetapkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Kebenaran suatu ideologi tertutup tidak boleh dipermasalahkan berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral yang lain. Isinya ini dogmatis dan a priori, sehingga tidak dapat dirubah atau dimodifikasi berdasarkan pengalaman sosial. Karena itu, ideologi ini tidak mentolerir pandangan hidup atau nilai-nilai lain. Ideologi tertutup bersifat dogmatis dan a priori. Apa sih maknanya dogmatis? Dogmatis ini maksudnya mempercayai suatu keadaan tanpa data yang valid sehingga a priori, yaitu berprasangka terlebih dahulu akan suatu keadaan. Ideologi tertutup tersebut dipaksakan berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat yang diatur oleh masyarakat elit tertentu atau kelompok masyarakat, yang berarti bersifat otoriter dan dijalankan dengan cara yang totaliter. Bersifat totaliter berarti menyangkut seluruh aspek kehidupan ya. Nah, ideologi tertutup ini adalah ideologi yang bersifat mutlak. Ciri-ciri ideologi tertutup yang pertama bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita sebuah kelompok yang digunakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat. Apabila kelompok tersebut berhasil menguasai negara, ideologinya itu akan dipaksakan kepada masyarakat. Nilai-nilai, norma-norma, dan berbagai segi kehidupan masyarakat akan diubah sesuai dengan ideologi tersebut. Bersifat totaliter, artinya mencakup atau mengurusi semua bidang kehidupan. Karena itu, ideologi tertutup ini cenderung cepat-cepat berusaha menguasai bidang informasi dan pendidikan. Sebab, kedua bidang tersebut merupakan sarana efektif untuk memengaruhi perilaku masyarakatnya. Apabila mereka sudah berhasil menguasai ini, tercapailah sifat totaliternya. Kemudian pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan. Nah, ini benar-benar tidak ada istilah pluralisme. Mereka ingin masyarakat itu hanya terdiri dari satu latar belakang saja. Ya, satu kelompok saja. Kebenaran suatu ideologi tertutup tidak boleh dipermasalahkan berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral yang lain. Ideologi tertutup tidak mengakui hak masing-masing orang untuk memiliki keyakinan dari pertimbangannya sendiri, ya karena tadi sifatnya memaksa ya. Menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total dan kesediaan untuk berkorban bagi ideologi tersebut. Isinya dogmatis dan a priori sehingga tidak dapat diubah atau dimodifikasi berdasarkan pengalaman sosial. Dan isinya juga tidak hanya nilai-nilai dan cita-cita, tetapi tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras, mutlak, dan total. Nah, dari ciri-ciri dan pengertian ideologi tertutup, ini ada bahayanya ideologi tertutup. Tanpa disadari dan disengaja, sifat sombong ini menyelinap ke ranah ideologi. Jadilah dia pandangan dan pedoman hidup, juga pola pikir atau mindset. Akulah yang baik, kamilah yang baik, kalau mau baik ikutlah kami, dan seterusnya. Dari sikap seperti itulah, yang lain tidak ada, yang ada hanya kami. Maka menjadi tertutup atau terkunci untuk menerima yang lain. Atau ideologi tertutup.
Pertanyaannya kemudian, seberapa berbahaya ideologi tertutup itu? Sepintas seperti menguntungkan agar organisasi kokoh dan kuat serta tercipta militansi dari anggotanya, sehingga rela berkorban apa saja. Tidak ada yang salah dan sah-sah saja, tetapi menyangkut tujuan jangka panjang lebih-lebih bersentuhan dengan kekuasaan adalah sangat berbahaya. Sejarah telah membuktikan ideologi apapun ketika bersifat tertutup dan berkaitan dengan kekuasaan maka akan membahayakan. Dengan demikian, apa kesimpulan kita mengenai perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup? Iya, silahkan tuliskan di kolom komentar kesimpulannya. Baiklah, sampai di sini dulu video kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Tetap patuhi protokol kesehatan. Bye-bye.